Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 beranggotakan Raisya Agasta, yaitu saya sendiri, dan teman saya yaitu Gibran Masyal. Pada materi kekuatan material 2 kali ini, saya akan membahas tentang analisis tegangan dan regangan pada bidang. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita ke materinya. Untuk pokok materi yang akan saya bahas pada analisis tegangan dan regangan pada bidang, yang pertama ada tegangan pada bidang, berisikan subbab analisis dan transformasi tegangan, tegangan utama, dan tegangan geser maksimum. Untuk regangan pada bidang, berisikan subbab analisis transformasi regangan, regangan utama, dan yang ketiga ada lingkaran Moore. Baik, kita langsung menuju pada bab pertama, yaitu tegangan pada bidang. Analisis tegangan, subbab pertama. Tegangan bidang atau plane stress adalah tegangan di mana komponen-komponen tegangan hanya bekerja pada satu bidang saja, seperti tegangan-tegangan yang hanya bekerja pada bidang X, Y saja. Nah, jadi tegangan ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada tegangan normal atau tarik sama tegangan geser. Tegangan normal lambangnya sigma, seperti ini. Yang tegangan geser lambangnya tau, seperti ini. Jadi beda. Tegangan normal atau tarik, tegak lurus, arah ke luar bidang. Jadi ada bidang kotak, tegangan normal atau tarik itu jadi dia narik seperti ini. Nah, tarik bernilai positif, sedangkan arah sebaliknya negatif tekan. Nah, jadi kalau misalnya dia narik, itu bernilai positif. Tapi kalau dia menekan, arah panahnya menuju ke dalam, maka dia bernilai negatif. Nah, itu untuk tegangan normal ya, atau tegangan tarik. Tegak lurus terhadap bidang. Tegangan geser bekerja pada bidang searah dengan bidang. Jadi dia searah, bukan tegak lurus, jadi searah. Nah, gambarnya seperti ini nih. Ini gambar tegangan geser. Dia itu, cara menentukan positif dan negatifnya, jika arah ke atas memutar terhadap sumbu Z berlawanan arah jarum jam jika positif, dan sebaliknya. Nah, jika dia arah ke atasnya, nah yang plus positif nih, arah ke atasnya itu yang ini berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu Z kan ke depannya, maka dia positif. Namun jika sebaliknya, arah ke atasnya yang ini searah dengan jarum jam, maka dia negatif. Atau untuk mempermudah dalam memahaminya, jika arah panahnya itu ke kiri, atasnya ke kiri dan kanannya ke atas. Maaf, atasnya ke kanan dan kanannya ke atas, atau bentuknya seperti ini, maka dia positif. Nah, jika dia memojok di ujung kiri atas dan ujung kanan bawah, maka dia negatif. Seperti itu gampangnya, oke? Jadi itu tegangan geser. Tegangan tarik tadi tegak lurus, tegangan geser searah dengan bidang. Ini tarik positif, tekan negatif. Ini positif seperti ini dan negatif seperti ini. Oke, jelas? Dan tegangan geser bekerja langsung pada dua buah sisi, maaf. Jadi dia langsung atas sama kiri, atas sama kanan. Sedangkan tegangan normal atau tarik bekerja pada satu bidang saja. Jadi bisa tegangan tarik X atau Y, koordinat X atau Y. Sedangkan kalau tegangan geser bisa langsung dijadikan satu buah tegangan geser XY. Contohnya seperti ini. Nah, pada gambar di sini ada tegangan tarik X atau sigma tadi ya. Itu saya langsung bilang namanya sigma. Ini sigma X, sigma Y. Dia narik nih, berarti dia positif. Nah, si tegangan geser sekarang. Nah, tegangan geser seperti saya bilang, dia itu digabung XY. Jadi dia tidak memisah seperti sigma X, sigma Y, tapi dia digabung sigma XY karena pergeserannya langsung menuju satu titik, yang atas ke kiri, yang atas ke kanan dan yang kanan ke atas ini. Berarti yang ini kondisinya adalah tegangan geser positif. Oke? Paham ya sampai sini tegangan-tegangan? Oke, kita lanjut ke transformasi. Nah, sebelum ke transformasi, di sini saya sudah singgung sedikit nih tentang transformasi tegangan ya. Transformasi tegangan. Nah, di sini asal dari koordinatnya itu Y yang ini dan X yang ini. Nah, lalu diubah atau ditransformasi, namanya kan transformasi ya, menjadi Y aksen dan X aksen dengan sudut berapa theta. Nah, sekian theta nih.
Nah, dengan pergeseran transformasi tersebut, maka bentuk kubus atau bentuk bidangnya ini jadi berubah. Nah, perubahannya nih terlihat pada yang garis kotak-kotak ini nih. Nah, ini sebenarnya perubahan si bidangnya tersebut. Nah, sehingga yang terjadi ketika ditransformasi, tegangan-tegangan yang ada pada bidang tersebut, geser maupun tarik, sigma maupun tau, akan berubah nilainya dan besarnya. Oke, kita lanjut agar lebih paham. Nah, transformasi tegangan. Yang tadinya tegangan kita cuman sigma x maaf, sigma y, terus tau xy yang positif ataupun yang negatif. Maka ketika diubah sudut elevasinya, y aksen dan x aksen ini sebanyak sekian theta, maka tegangan yang terjadi akan lebih banyak. Ada sigma x cos theta, tau xy dA cos theta, sigma y dA sin theta, dan tau xy tau yx dA sin theta. Jadi akan banyak menimbulkan banyak lagi tegangan. Nah, untuk mempermudah, maka dibuatlah sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung transformasi tegangan pada sekian theta transformasi, derajat transformasi. Berikut adalah rumusnya. Oke. Rumus yang didapat dari transformasi tegangan tarik untuk menghitung tegangan tarik ya. Si sigma aksen Y dan sigma aksen X. Jadi setelah transformasi nih, di sigma Y-nya itu berubah. Nah, setelah transformasi itu sigma X-nya itu berubah. Itu lambangnya sigma aksen. Lalu rumusnya adalah sekian, sigma X plus sigma Y per 2 min sigma X min sigma Y per 2 cos 2 theta min tau XY sin 2 theta. Untuk yang sigma X aksen sama, hanya beda di plus minusnya. Oke. Nah, di sini ada syarat yang terjadi ketika kita menghitung transformasi tegangan tarik. Jadi, ketika sigma X dan sigma Y di jumlah sebelum transformasi, itu harus sama dengan hasilnya dengan sigma X aksen dan sigma Y aksen atau sigma tegangan tarik yang sesudah transformasi. Jadi jumlah sebelum transformasi sama sesudah transformasi harus sama. Ini yang akan membuktikan ketika hasil hitungan kita nanti benar atau salah. Ketika tidak sama dengan sebelum dan sesudah, maka salah. Tetapi jika sama sebelum dan sesudah transformasi, maka jawaban kita benar. Oke, lanjut ke contoh soal. Belum. Ada lagi. Transformasi tegangan geser. Nah, tadi kan tegangan tarik nih transformasinya. Sekarang si tau aksennya. Nah, untuk mencarinya yaitu rumusnya sekian, sigma X min sigma Y per 2 sin 2 theta plus tau XY cos 2 theta. Nah, keterangannya yang tadi tuh ya. Ini ada sigma X tegangan tarik sumbu X, tegangan tarik sumbu Y. Ini maaf, aturan digabung. Iya. Ini seharusnya digabung juga. Iya, oke. Ini jadi keterangan-keterangannya ya. Sigma X, sigma Y, tau XY, sigma X aksen, sigma Y aksen, dan tau X aksen, Y aksen. Jadi ini setelah transformasi, ini sebelum transformasi, oke? Paham? Kita langsung ke contoh soal, biar agar paham lebih lanjut ya. Tentukan komponen tegangan yang terjadi pada sumbu-sumbu yang diputar seperti 15 derajat seperti pada gambar. Nah, di sini kita langsung dikasih soal tegangan tarik Y, sigma Y 8, tau XY tegangan geser 6, dan sigma X atau tegangan tarik X itu 24. Nah, di sini kita ketahui sigma X berarti positif karena menarik, sigma Y positif karena menarik, dan ujung kanan atas dan ujung kiri bawah berarti tegangan gesernya atau X-nya positif juga. Oke. Dan ditransformasi 15 derajat. Oke, 15 derajat. Diketahui dulu sigma X 24, sigma Y-nya 8, dan tau X-nya 6 seperti pada gambar ya. Lanjut, kita berarti kan suruh nentuin komponen tegangan. Semua tegangan-tegangan yang terjadi. Oke. Setelah transformasi ya. Maka ada sigma X aksen, tegangan X transformasi.
rumusnya tadi, nah dimasukin tadi sigma X-nya 24, sigma Y-nya 8, terus tau X-nya 6, dan tetanya tadi 15. Ini 2 teta jadi 30. Oke. Nah, maka dihitung dan akan mendapatkan hasil sigma X aksennya 25,928 MPa megapascal. Lanjut ke sigma Y aksen. Sigma Y aksen rumusnya sama yang tadi sudah saya jelaskan, yang hampir mirip dengan sigma X aksen, beda plus minus, dimasukkan maka akan dapat hasil 6,072 megapascal. Nah, tadi ada persyaratan untuk menghitung apakah jawaban saya benar atau tidak, yaitu dengan pembuktian sebelum dan sesudah transformasi. Sebelum transformasi, sigma X dan sigma Y 24 tambah 8, hasilnya 32. Nah, setelah transformasi, 25,928 ditambah 6,072, yang dimana hasilnya pun 32. Berarti perhitungan saya sudah benar. Oke. Lanjut ke tegangan utama. Subbab selanjutnya dari tegangan pada bidang. Tegangan utama atau principal stress adalah tegangan normal yang terjadi pada set sumbu koordinat baru setelah transformasi. Jadi ini istilahnya sudah setelah transformasi ya, tegangan utama yang menghasilkan tegangan geser 0. Nah, ini penting, tegangan geser 0. Ada rumusnya juga. Nah, jadi pengertian utama dari tegangan utama ini, kita akan menghitung nilai tegangan dan arah tegangannya. Tegangan utama ini akan menghasilkan tegangan gesernya 0. Jadi intinya ketika kita menghitung tegangan utama, maka tegangan gesernya sudah pasti 0. Oke. Nah, ini rumusnya nilai tegangan. Untuk menghitung tegangan utama, biasanya kita menghitung tegangan maksimum dan tegangan minimumnya. Oke, tegangan maksimum dan minimumnya. Rumusnya seperti ini, sigma X plus sigma Y per 2 plus minus akar dari sigma X plus minus sigma Y per 2 dikuadrat plus tau kuadrat XY. Arah tegangannya, itu untuk mencari derajatnya ya, derajat arah tegangannya, pakai tan 2pi sama dengan tau XY per sigma X min sigma Y per 2. Oke, ini rumusnya ya. Jadi sebenarnya simple, tinggal dimasukin rumus aja dari tadi juga. Nah, ini persyaratan di bagian tegangan utama ya, berarti tegangan gesernya harus 0. Oke. Kita lanjut ke tegangan geser maksimum. Nah, kalau di tegangan utama tadi tegangan gesernya 0, di tegangan maksimum, tegangan normalnya atau tegangan tariknya rata-rata. Yang dimaksud rata-rata yaitu ini. Jadi tegangan tariknya itu cuman sigma X plus sigma Y per 2. Jadi rata-ratanya. Oke. Nah, untuk mencarinya sama seperti tadi, kita bisa mencari nilai dan mencari arah. Jadi untuk tegangan utama dan tegangan geser maksimum, itu kita bisa mencari nilai dan arahnya. Oke. Untuk mencari nilainya sama, kita akan mencari tau max dan tau minnya. Rumusnya ini plus minus akar sigma X min sigma Y per 2 kuadrat plus tau kuadrat XY. Ini rumus mencari nilai. Untuk mencari arah, tan 2pi sama dengan min sigma X min sigma Y per tau XY per 2. Oke, ini arahnya. Lanjut. Contoh soal. Persamaan tegangan sebuah titik seperti pada gambar di bawah. Pertanyaan, hitunglah tegangan-tegangan normal utama serta arahnya dan tegangan-tegangan geser maksimal serta arahnya. Nah, ini kita suruh ngitung tegangan utama dan tegangan geser serta arahnya masing-masing dengan gambar yang sama ya. Sama yang contoh soal yang pertama tadi. Oke, tapi dengan pertanyaan yang beda. Sama diketahuinya 24, 6, dan 8 sigma X, sigma Y, dan tau XY. Kita lanjut tegangan tarik nih. Tegangan tarik berarti tegangan normal utama yang tadi ya, tegangan utama ya. Ini nilai tegangannya, rumus nilai tegangan utama yang tadi. Lanjut, rumusnya ini dimasukin sigma X-nya 24, sigma Y-nya 8, tau XY-nya 6. Jadi dapat hasil yang sigma maksimumnya tegangan tarik maksimum 26 megapascal dan tegangan minimumnya 6 megapascal. Dengan arahnya dimasukin juga yang diketahui, dan ini adalah rumus mencari arah tegangan utama ya. Tan 2pi 0,75, maka 2pi sama dengan 36,87 derajat. Maka tetanya adalah atau arahnya adalah 18,43 derajat. Nah, ini arah untuk tegangan utama. Kita ke tegangan geser maksimum nih, untuk tegangan geser ya. Tadi mencari tau max tau min. Nah, maka bisa didapat tau max atau tau minnya adalah plus 10 atau enggak minus 10 megapascal. Untuk nilainya
Dan untuk arahnya, rumusnya yang tadi sama, ini rumus untuk arah tegangan geser maksimum, tan 2pi dimasukin 24, 8, 6 per 2, min 4 per 3. 2 theta, maaf tadi 2 theta ya, 2 theta min 53,13. Jadi tetanya adalah min 26,57 derajat. Oke, sekian ini. Jadi ini nilai utama, arah utama, nilai geser maksimum, arah geser maksimum. Berlanjut ke bab kedua, yaitu regangan pada bidang. Tak jauh beda dengan tegangan, regangan juga sama, memiliki pengertian yang hampir mirip. Jadi ada regangan tarik sama ini. Analisa regangan atau plane strain. Nah, strain adalah bahasa Inggris atau sebutan dari regangan, hasil dari gaya atau mekanik yang menekan pada material. Jadi ada regangan tarik dan regangan geser juga sama. Nah, ini regangan tarik nih. Yang ini sama yang ini. Jadi dia yang titik-titik ini adalah hasil dari regangannya itu. Dan yang ini adalah hasil dari regangannya juga yang titik-titik. Tapi ini regangan geser, ini regangan tarik. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, regangan tarik, regangan geser. Sama. Kalau misalnya dia narik, berarti dia positif. Nekan, berarti dia negatif. Regangan geser bekerja pada bidang searah dengan bidang. Sama kayak tadi. Kalau kiri atas, mungkin ini nggak ada indikator arahnya. Akan diketahui soal jika tegangannya negatif atau positif. Nah, lambang dari regangan normal adalah epsilon dan regangan geser adalah gamma. Oke. Nah, rumusnya nih ya, ini langsung ke transformasi nih, langsung ke transformasi tegangan. Transformasi regangan tarik nih. Epsilon rumusnya ini. Epsilon X, epsilon Y per 2 plus epsilon X min epsilon Y per 2 cos 2 theta plus gamma XY per 2 sin 2 theta. Regangan geser ini rumusnya. Gamma X aksin Y aksen, gamma setelah transformasi min epsilon X min epsilon Y sin 2 theta plus gamma XY cos 2 theta. Oke, ini rumus transformasinya ya. Nah, langsung ke regangan utama. Sama seperti yang tegangan. Memang regangan dan tegangan ini adik abang dia berdua. Oke. Regangan geser maksimum dan minimum. Sama yang kayak tadi. Kita cari gamma max dan gamma minnya. Rumusnya ini. Dan arah regangannya. Rumusnya ini. Nah, yang selanjutnya adalah nilai regangan tarik. Nah, regangan tarik ini nih. Tadi ini regangan geser maksimum. Ini nilai regangan tarik. Atau di tegangan tadi ini tegangan utama. Nah, ini juga bisa disebut regangan utama. Principal strain. Oke. Rumusnya seperti ini. Epsilon X plus epsilon Y per 2 plus minus akar dari epsilon X min epsilon Y per 2 di kuadrat plus gamma XY per 2 di kuadrat. Oke. Ini rumusnya. Dan exceptional di sini nilai regangan tariknya arahnya itu enggak ini arahnya yang ini dan yang ini arahnya tidak bisa dicari gitu karena dia merupakan regangan geser. Jadi dia tidak bisa dicari. Oke. Jadi yang ini regangan tarik, ini arahnya, dan yang ini tidak ada. Lanjut ke contoh soal. Sebuah benda persegi panjang awal 100 mm ditarik dengan searah sumbu X sampai dengan panjang 140 mm. Dan pada arah sumbu Y ditarik sampai 120 mm. Dan diketahui regangan geser S sumbu XY atau gamma XY itu 4 nih regangan gesernya nih ya. Tentukan transformasi regangan normal dan regangan geser yang terjadi saat sudut kemiringan transformasi 15 derajat, besar regangan tarik maksimum dan minimum serta arah regangannya. Oke. Nah, ini diketahui nih ya. Kalau rumus regangan itu kan dasarnya adalah delta L atau pertambahan panjang per L0 panjang awal. Nah, kita ngitungnya si Y dulu nih, Y. Sumbu Y jadi 120 kan, awal 100. Berarti perubahan panjangnya adalah 20 mili. 20 mili per panjang awalnya 100, jadi 0,2. Selanjutnya si X 140 kurang 100, 40. Panjang awalnya 100, jadi 40 per 100, 0,4. Oke, ini jadi dapat nih epsilon Y dan epsilon X dengan regangan tarik X dan regangan tarik Y.
Lanjut, kita ke yang A. Akan kita suruh nyari transformasi regangan tariknya ya. Oke, dan regangan gesernya. Nih, terdapat nih. Cara nyari regangan transformasi regangan tarik. Epsilon X-nya tadi dapat 0,4, epsilon Y-nya 0,2, dan gamma X-nya tadi kita diketahui soal 4. Oke. Dan sudutnya transformasinya adalah 15 derajat. Ini 2 theta, maaf. Jadi sin 30. 15 kali 2 30. Oke, ini juga sama. Maka terus dihitung dan akan mendapatkan hasil 2,386. Karena ini regangan jadi dia tidak punya satuan. Oke, lanjut untuk regangan geser atau gamma. Gamma X aksen, gamma setelah transformasi. Rumusnya ini. Dimasukin lagi 0,4, 0,2, sudut 15 jadi 30 dan 4 gamma X. Jadi dapat hasil 3,54. Oke, dan untuk di regangan bedanya ia tidak mempunyai pembuktian rumus seperti tadi. Sebelum dan sudah transformasi harus sama, tidak di sini karena yang dicari hanya epsilon X aksen dan gamma X aksen, jadi tidak bisa dicari. Oke, lanjut ke yang B. Yang B minta tadi regangan utama, regangan maksimum dan minimum. Rumusnya ini kita masukin dapat 2,32. Dan ini arahnya nih, arah dari regangan maksimum tersebut, regangan tarik maksimum tersebut. Oke, regangan tarik ya, epsilon. Dan oke, itu dia. Sekian ya tadi rumus-rumusnya. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu ada lingkaran Moore. Inilah yang materi bab ketiga. Lingkaran Moore merupakan persamaan lingkaran yang didapat dari persamaan tegangan dan regangan di atas. Lingkaran Moore akan mempermudah dalam menganalisa tegangan dan regangan tanpa harus menghitung secara sistematis. Nah, di lain kita menggunakan rumus-rumus tadi yang kita gunakan untuk mencari tegangan dan regangan pada bidang, kita juga bisa menggunakan lingkaran Moore tersebut nih. Konsep dari lingkaran Moore ini bisa kita gunakan juga untuk mencari seperti tadi regangan atau tegangan utama, maksimum dan minimumnya. Oke, kita bisa mencari itu dengan menggunakan lingkaran Moore ini. Nah, langkah-langkah menggambar lingkaran Moore. Pertama, buat sumbu koordinat sigma sebagai pengganti sumbu X dan tau sebagai pengganti sumbu Y. Nah, ini saya contohnya dari contoh tegangan ya, bukan regangan. Namun di regangan lingkaran Moore-nya juga sama seperti di tegangan. Tarik ya tarik, geser ya geser. Dan koordinatnya juga sama. Kalau misalnya ini sigma, berarti ntar di regangan epsilon. Ini tau, maka ntar di regangan jadi gamma. Tinggal diubah-ubah aja ya. Kan regangan dan tegangan agak sama. Cuman beda simbol dan agak berbeda rumus aja tadi sedikit. Tapi untuk lingkaran Moore-nya, mereka berdua itu sama. Oke, lanjut. Tentukan yang pertama tadi buat koordinat. X jadi sigma dan Y jadi tau. Yang kedua, tentukan letak pusat lingkaran pada sumbu sigma positif. Yang besarnya adalah tegangan tarik rata-rata. Si sigma X plus sigma Y per 2. Nah, ini jadi titik tengah pusat lingkarannya. Ntar mungkin pas digambar kalian akan lebih paham ya. Baca titik sigma X dan min tau XY dari data, tetapkanlah sebagai titik X. Nah, setelah kita tetapkan titik pusat lingkarannya, kita tetapkan satu titik namanya titik X dari nilai ini nih. Sigma X, min tau XY. Itu ditetapkan sebagai titik X. Nah, setelah itu, hubungkan titik pusat yang ini, yang 2, sama dengan titik X, yang 3 ini. Jadi digaris tuh, 2 titik itu. Nah, setelah digaris, gambar lingkaran dengan jangka. Jadi, titik pusat ke titik ini, X, habis itu digambar dengan jangka bulat. Set. Nah, itu akan menemukan lingkaran Moore. Lanjut ya. Nah, ini biar gampang nih. Pertama, buat nih, sigma. Tau. Ya kan, koordinat tadi yang pertama. Nah, yang kedua, kita buat titik tengah lingkarannya. Dengan rumus tadi, setengah dari sigma X plus sigma Y. Ini plus nih aturan, maaf. Maka akan mendapatkan hasil di sini nih, titik tengah ini, C ini. Nah, ini. Setelah itu, kita buat titik X. Nah, titik X itu ini nih, titik X. Tadi kan nilainya sigma X dan min tau XY.
Jadi di sini titiknya. Nah, setelah dibuat digaris dari titik pusat ke titik X sini. Dapat garis, lalu buat lingkarannya dengan jangka. Oke, paham ya? Jadi buat koordinat sigma dan tau, buat titik tengah rumusnya ini plus ini sigma X plus sigma Y per 2. Kita buat titik X, datanya ini sigma X, min tau XY, lalu digaris dari titik pusat ke titik X, lalu dibuat pakai jangka, diputerin. Oke, nah ketika sudah diputerin seperti itu, maka apa yang didapat? Yang didapat adalah nilai tegangan maksimum atau regangan maksimum, bentar ya, kalau pakai regangan di titik A ini dihitung dari titik 0 ya. Oke, dan regangan minimum di titik B ini dihitung dari sini. Oke, dengan lingkaran Moore kita akan lebih mudah mendapat regangan atau tegangan maksimum dan minimumnya. Oke, jadi itu cara menggunakan regangan Moore dan cara membuat lingkaran Moore. Maaf. Lanjut contoh soal ya. Nah ini gambar lingkaran Moore dan tentukan letak tegangan utama maksimum dan minimum. Nah kita suruh nentuin tegangan utama maksimum dan minimum ya. Ini udah ketahuan, berarti ini sigma Y nya menekan nih, berarti min 10 dong. Terus si sigma X menarik 50, berarti positif 50. Ininya gesernya kan atas dan kiri bawah, berarti positif dong, positif 40. Nah, ya kan 50 min 10 dan positif 40. Lanjut. Nah, ini gambarnya nih, langsung kena gambar ya, dapat gambar ya. Jadi pertama kan tadi si ini tadi kan kita cara nentuin titik pusat kan pakai rumus tegangan rata-rata sigma average. Ya sigma X plus sigma Y per 2. 50 plus min 10 per 2 jadi 20 MPa nih. Nah, 20 nih kan 20 nih. Nah, titik tengahnya 20 nih pertama. Tes di sini nih. Nah, terus kita nentuin titik X. Titik X itu tadi datanya adalah sigma X, min tau XY. Nah, sigma X ini kan tadi 50. Nah, tau XY-nya kan tadi min 40. Ya, min 40. Maaf ini min ya. Ini min 40. Nah, jadi dia min 40. Jadi 50, min 40. Nah, ada di sini ini 40, ini 50. Nah, di sini nih X-nya nih ya. Nah, setelah bikin titik X, digaris sudah tuh dari C ke X. Nah, setelah digaris lalu dibuat menggunakan jangka, diputarkan. Set, balik ke X. Oke. Nah, setelah itu kita mendapatkan dua titik yang jadi penentu tegangan utama maksimum dan minimumnya, yaitu OA ini dan OB ini yang minimum OB. Nah, OA bisa didapat dari OC. OC kan tadi udah diketahui 20 plus CA itu diketahui dari jari-jarinya. Tadi kan ini kan 50. Oke. Jari-jari ya, jari-jari 50 ini dari mana? Jari-jari dari si R nih. Nah, cara nyarinya adalah CF, jari CF ini kan kita nggak tahu nih jari-jari ini berapa nih sebenarnya kan ya. Kan tadi kan asal garis doang. Nah, dari CKX sama CKA kan sama berarti kan, karena dia merupakan jari-jari. Nah, CF kan 50 nih, 50 dikurang kan 50 nih ke sini nih. Nah, dikurang 20 nih, 20 nih. Nah, berarti CF kan 30. CF 30, FX kan 40 nih, turun. Tadi kan emang rumusnya kan ini nih, 50, min 40. Jadi ini 40 ya jaraknya ya. Nah, maka cara cari R atau jari-jarinya ini CF FX, ya kan? Pythagoras. CFFX, jadi dapat 50 MPa. Maka jari-jarinya, ini jari-jari lingkaran Moore ini itu 50, maka dari C ke A bisa dibilang 50 karena ini jari-jari juga. Oke. Jadi 20 ditambah 50 untuk OA-nya. Nah, jadi 70. Untuk si OB itu berarti OC nih dikurang BC. Ah, bener. OC dikurang BC. OC-nya dapat 20, BC-nya kan jari-jari 50 sama. Jadi dapat minus 30 megapascal. Oke. Jadi tegangannya maksimumnya 70 dan tegangan minimumnya minus 30 megapascal dari lingkaran Moore tersebut. Oke. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.